Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadla dengan NIM 240404502070. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana pendidikan itu bukan hanya sekedar belajar di dalam kelas, tetapi bagaimana kita berinteraksi dan hidup dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hubungan antara pendidikan dan masyarakat itu sebenarnya saling terkait, terutama dalam sudut pandang sosiantropologi dan antropologi pendidikan. Pendidikan dan masyarakat itu saling terkait. Pendidikan itu bukan sekedar belajar pembelajaran, tetapi juga mengajarkan kita cara bergaul, bertanggung jawab, dan hidup sesuai dengan aturan sosial. Contoh tempat pendidikan itu sekolah. Sekolah ini tempat anak-anak belajar beradaptasi dengan lingkungan, sosial, dan norma yang berlaku supaya mereka itu bisa hidup secara harmonis. Pendidikan itu membantu membentuk keteraturan dalam masyarakat dan mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, jujur, dan saling menghormati. Selain itu, pendidikan juga membuka kesempatan bagi seseorang yang naik ke tingkat sosial yang lebih baik. Contohnya, ada anak dari keluarga sederhana yang bisa meraih pekerjaan lebih baik lewat pendidikan. Pendidikan juga berperan sebagai agen perubahan. Mereka itu mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan zaman dengan keterampilan dan sikap kritis, sehingga mereka itu dapat menjadi sebuah perubahan positif dalam masyarakat. Agar kita dapat memahami hubungan pendidikan dan budaya dan masyarakat secara lebih detail, ilmu antropologi pendidikan itu sangat bisa membantu kita memahami bagaimana budaya, sosial itu mempengaruhi pendidikan agar proses belajar itu sesuai dengan kondisi masyarakat dan bisa mendorong kemajuan. Transmisi budaya melalui pendidikan itu adalah proses penting di mana nilai-nilai, norma, dan tradisi diwariskan dari generasi ke generasi, generasi ke generasi. Sekolah dan keluarga itu bekerja sama dengan proses agar budaya tetap lestari. Namun, mereka tetap terbuka terhadap perubahan yang relevan dengan zaman. Misalnya, kita mengajarkan anak-anak nilai gotong royong dan diajak untuk mengembangkan kreativitas dan teknologi. Karena melalui pendidikan, budaya, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi tetap harus terbuka dengan perubahan yang sesuai dengan zaman. Budaya belajar yang baik seperti suka membaca, berdiskusi, membantu siswa memahami pelajaran, dan membentuk karakter yang kuat. Di Indonesia yang beragam, pendidikan multikultural itu sangat penting untuk mengajarkan kita saling menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Contohnya, lingkungan sekolah yang inklusif itu dapat membuat suasana belajar nyaman dan membantu perkembangan karakter siswa secara menyeluruh. Jadi, pendidikan itu lebih dari sekedar pelajaran. Ia sebenarnya adalah jembatan antara budaya, masyarakat, dan generasi masa depan. Karena dengan memahami sosiantropologi dan antropologi pendidikan, kita bisa menciptakan proses belajar yang lebih manusiawi, inklusif, dan
sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.